Kami, pemateri dari kelompok 3, saya Indonesia Soraya dengan Nafa Ani, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ruknul Wasiat. Pertama yaitu rukun-rukun wasiat. Keberadaan wasiat dalam syariat itu tergantung pada 4 hal, yaitu al-musi atau orang yang mewasiatkan. Setiap orang pada dasarnya itu boleh melakukan wasiat, dan wasiat itu merupakan perbuatan hukum. Dan setiap perbuatan hukum itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat orang yang berwasiat itu sebagai berikut. Yang pertama balik, lalu berakal atas kehendaknya sendiri, dan harta yang diwasiatkan itu milik sendiri. Syarat orang yang berwasiat ini telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 194, yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Yang kedua, harta benda yang diwasiatkan harus berupa hak dari pewasiat. Lalu, pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah wasiat meninggal dunia. Rukun yang kedua adalah al-musholah atau adanya penerima wasiat. Terdapat beberapa kelompok penerima wasiat, yaitu yang pertama ibu bapak, seperti ibu bapak angkat, ibu bapak yang dalam pemeliharaan panti asuhan, ibu bapak yang sakit keras, sangat membutuhkan biaya perawatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan. Lalu, lembaga seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Yang keempat, para keluarga dalam hubungan keagamaan, seperti para fakir dan miskin. Lalu yang terakhir adalah ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris. Lalu rukun yang ketiga adalah asy al-musibi, yaitu adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Syarat-syarat benda atau manfaatnya yang dapat diwariskan adalah yang pertama, benda itu dapat berlaku sebagai harta warisan, atau benda itu dapat menjadi objek perjanjian. Lalu, sudah wujud pada waktu wasiat dinyatakan, dan milik pewasiat. Benda-benda tersebut haruslah yang berharga dalam pandangan Islam, sehingga benda tersebut bisa diwasiatkan. Sedangkan benda yang tidak berharga dalam pandangan Islam adalah semua benda yang haram, di mana objek haram tersebut tidak dapat diwasiatkan. Lalu, rukun wasiat yang terakhir adalah asyighah al-mansyiyah lil wasiyah, yaitu adanya ucapan serah terima atau syighah wasiat. Dengan adanya ijab dari musyi tersebut, misalnya, aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu, sedangkan qabul berasal dari pihak mushollahu yang sudah jelas ditentukan. Pernyataan wasiat dianggap sah apabila dalam membuatnya mempergunakan sigot atau akad, di mana bisa secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat yang dapat dimengerti bagi para ahli waris. Tidak ada perbedaan pendapat tentang keempat rukun wasiat ini di antara para fuqaha, melainkan perbedaan di antara mereka adalah bahwa masing-masing keempat perkara tersebut merupakan tiang dari wasiat atau hanya sebagian saja yang menjadi tiangnya. Hanafi berkata, hanya sebagian dari rukun tersebut yang dianggap sebagai rukun wasiat, yaitu syighah wasiat saja, sedangkan al-musi, al-musholah, dan al-musibi itu tidak termasuk dalam rukun wasiat. Dikarenakan jika adanya syighah wasiat, maka sudah pasti akan adanya al-musi, al-musholah, dan al-musibi itu. Maliki, Syafi'i, dan Hambali berkata, masing-masing dari empat hal ini dianggap sebagai pilar kehendak, karena kehendak menurut mereka memiliki 4 pilar, yaitu al-musi, al-musholah, al-musibi, dan syighah wasiat. Dan ketidaksepakatan ini tampaknya tidak memiliki manfaat praktis, melainkan perselisihan nama yang bersumber dari perbedaan pendapat para fuqaha ini dalam rukun wasiat.
Menurut Hambali, apa keberadaan sesuatu tergantung pada keberadaannya, dan itu adalah bagian dari realitasnya. Materi yang selanjutnya itu tentang pandangan Imam Madhab terkait rukun wasiat. Yang pertama itu ada dari dari Imam Safar yang berpendapat bahwasanya kepemilikan musola itu seperti kepemilikan ahli waris, tidak membutuhkan qabul, namun kepemilikan musola pun dapat dianalogikan kepada kepemilikan ahli waris, yang mana pendapat ini sudah dijadikan pegangan di dalam Undang-Undang Perdata Syria nomor pasal 207 dan Undang-Undang Mesir pasal 1, yang pada intinya wasiat itu adalah tasarruf yang dibuat cukup hanya dengan adanya keinginannya saja. Lalu Al-Badai Al-Hasani pun mengatakan bahwasanya rukun wasiat menurut para imam golongan Hanafi juga ada 3, yaitu ijab, qabul, dan sebagaimana akad-akad lainnya seperti halnya dengan akad jual beli dan akad hibah. Karena kepemilikan seseorang tidaklah tetap dengan kehendaknya sendiri, dan tanpa adanya qabul dan usaha, maka kepemilikan itu tidak dapat dimiliki haknya sendiri. Berbeda dengan halnya waris mewarisi. Jika kepemilikannya tetap, maka dia dapat mengambil hak paten tersebut dari sang pembuat syariat. Di dalam Undang-Undang Mesir pasal 20 sampai 24 pun mengatakan bahwa berdasarkan hukum-hukum mazhab Hanafiyah dan mazhab lainnya, yang intinya adalah wasiat menjadi tetap dengan adanya qabul, baik dari pihak mushola'ah setelah meninggalnya musi ataupun sebaliknya. Pendapat ini juga diterima oleh golongan Hanafiyah. Sedangkan penerimaan janin anak kecil ataupun mahjur alaihi atau orang yang tercegah untuk mentasarrufkan harta itu dilakukan oleh orang yang memiliki hak walinya atas mereka. Lalu yang selanjutnya itu perbedaan pendapat ulama mengenai sihot dalam rukun wasiat. Sihot bermakna pernyataan yang jelas. Dalam hal ini, si pemberi wasiat itu harus menyatakan dengan jelas mengenai isi wasiatnya di hadapan 2 orang saksi, khusus mengenai pernyataan yang jelas, tidak diharuskan secara tertulis. Misalnya, saya berwasiat kepada saudara A agar memberikan 1/6 harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid. Lalu Imam Syafi'i berpendapat dalam 2 fikih madhab karya Ibnu Mas'ud bahwasanya syarat berwasiat ialah yang berwasiat itu seorang mukallaf merdeka serta melakukan atas kemauan sendiri walaupun ia bodoh ataupun kafir. Tidaklah sah bahwa jika wasiat itu diberikan kepada anak yang belum cukup umur, orang gila, dan orang yang terpaksa. Lalu tempat memberikan wasiat itu diharuskan tempat yang halal, seperti halnya masjid atau madrasah. Lalu tempat wasiat itu memberikan wasiat yang jelas, dan ada pula hak milik wasiat ketika dia hendak berwasiat. Dan wasiat itu tidaklah sah jika orangnya itu bukan dari orang Islam. Lalu wasiat lebih dari 1/3 harta orang yang berwasiat. Wasiat dapat dikatakan sah apabila dia melalui 3 tahapan, yaitu ungkapan, tertulis, atau petunjuk yang dapat memahamkan dan tidak
dapat menimbulkan kesalahpahaman. Imam Syafi'i sendiri menganggap bahwa wasiat dinyatakan sah bila dengan diucapkan secara lisan dan tulisan. Karena lisan itu bisa dijadikan sumber hukum, sebagaimana kesaksian saksi di muka pengadilan. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Atas kekurangannya kami minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.